sekarang itu zaman-zamannya produk kosmetik yang palsu. Tahu nggak isinya apa? Isinya merkuri, mengandung formalin. Nanti kalau Mas Udin kayak mayat gimana? Gue nggak ngerti apa yang diomongin. Tapi ini asli Mbak Fitri. Coba lihat. Let me see it. Tuh kan, apa Fitri bilang? Nggak ada badan pomnya. Si Temon kita karantina keragunan. Kamu nih ada-ada aja. Emangnya temon gorila? Ya udah, April berangkat ya. Mama ikut aja. Ya udah yuk. Orang-orang pada kenapa ya? Kok pada menghindar? Emang gue sumber penyakit? Loh, kok kamu ada di sini sih? Lagi ngapain? Sekarang saya mau pulang, Om. Kok nggak ada yang nganterin sih? Yaudah, kalau gitu biar Om Temon anterin lagi deh. Makasih, Om. Om baik banget. Ya iyalah, Om Temon gitu loh. Yuk, kemalaman lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita tangkap Temon dan korbannya. Tapi jangan main hakim sendiri. Kecuali kalau dia ada perlawanan. Baru kita hajar rame-rame. Mengerti? Ngerti Pak, ngerti Pak. Ayo, kita sergap. Jalannya hati-hati ya, Dek. Soalnya banyak lubang. Iya, Om. Pokoknya Om Temon anterin sampai rumah. Makasih ya, Om. Ayo, cincong lo. Ayo, hajar. Mana nih, Kles? Saya juga nggak tahu nih Pak RT. Mana? Ini apa-apaan nih? Masya Allah, Del. Kenapa temon jadi begini, Del? Mukanya udah hancur tambah hancur nih, Del. Ini mah bukan Temon mah, pulang aja ya. Temon lah. Buktiin dulu. Nih ikan segarnya. Ini bener Temon. Pak RT, Muklis, lo kan aparat yang harusnya bertanggung jawab soal keamanan. Kok malah bikin resah warga sih? Loh, Del, bukan instruksi dari saya. Warga kita sendiri yang emosi. Tetep aja Pak RT yang nyuruh-nyuruh. Lo juga, Klis. Gue cuma ikut perintah Pak RT, Del. Perintah gak bener lo ikutin. Kayak kebo aja lo. Ini kalau Temon gak terbukti bersalah, bisa dituntut lo semua. Ayo tanya korbannya aja dulu. Mana korbannya? Mana korbannya? Dek, sini, Dek. Maaf, kamu yang dianiaya oleh si Temon kan? Dianiaya bagaimana maksud Bapak? Maksudnya dipukulin. Saya nggak dipukulin sama Om Temon. Malah Om Temon baik banget, udah mau nganterin ke rumah saudara saya. Saya ini tunanetra, Pak. Udah buta sejak lahir. Kalau gitu, Pak RT yang bersalah. Selalu menghasut warga. Dan kamu juga, Muklis. Kita hajar! Kenapa jadi begini sih, Mon? Lagian sih lo, pakai cerita ke Muklis segala. Mau ngawinin anak ABG. Jadi begini deh. Mau doang, deh. Nipu mulu sih lo. Del, terus gimana temen udah begini, Del? Kawin dengan temen aja, Tante. Sama siapa, Mon? Sama adik yang tunanetra ini. Enggak ah. Mas, saya mau menawarkan barang. Barang? Barang siapa, Mbak? Ya barang saya. Maksudnya ini salep
pemutih kulit. Oh, salep pemutih. Wah, berarti kulit gue bisa putih dong, Mbak. Bukan hanya putih, Mas. Kulit Mas akan semakin terlihat tampan dan berkilau. Oke. Harganya berapa? Pokoknya kalau buat Mas mah murah aja. Kalau bayar cash cuma 300.000. Kalau kredit cuma 900.000 aja kok. Oh, mahal amat. Kan dicicil, Mas. Wah. Ya udah deh, daripada dicicil, mendingan gue beli cash. Nih, dicocol. Mbak. Ya, pergi. Hai Mas Udin, Mbak Fitri, apaan tuh? ini nih, Ceream gel pemutih. Oh, krim pemutih. Iya, biar Mas Udin tambah maco. Oh, itu sih bukan disebut maco. Biasanya cowok yang suka dandan itu disebutnya metroseksual. Ah, ya pokoknya begitulah Mbak Fitri. Tapi hati-hati loh, ntar pektai. Tapi kan Mas Udin udah pakai daun sirih. Bukan itu maksudnya. Ntar kalau wajahnya putih, badannya hitam, kan nggak matching tuh. Oh iya ya, seret lagi. Mas Udin, tapi ada yang lebih berbahaya lagi Mas Udin. Sekarang itu zaman-zamannya produk kosmetik yang palsu. Tahu nggak isinya apa? Isinya merkuri, mengandung formalin. Nanti kalau Mas Udin kayak mayat, gimana? Gue nggak ngerti apa yang diomongin. Tapi ini asli Mbak Fitri. Coba lihat. Let me see it. Tuh kan, apa Fitri bilang? Nggak ada badan pomnya. Hati-hati Mas Udin. Nanti kena kanker kulit loh. Berarti ini palsu. Ha-ha. Wah, rugi 300.000. Makanya, Din, lu tuh kalau mau beli barang diperiksa dulu. Jangan mentang-mentang yang jual cakep lu main beli aja. Ketipu kan lu? Ya, Mak. Udah nyesel. Uang cuma segitu-gitunya. Ditipu cewek cakep. Ya udah, ambil hikmahnya aja. Hikmah. Ntar kalau hikmah diambil, terus papa mamanya marah gimana, Mak? Maksud emak, lu jadiin ini pelajaran buat lu. Oh, kirain hikmah teman Udin belakang komplek. Kalau itu sih, Udin udah dapat pelajaran, Mak. Pelajaran soal bisnis. Bisnis apaan? Tipu menipu? Tipu menipu. Bukan, Mak. Tapi bisnis cash and carry. Bisnis kredit. Maksud lu jadi tukang kredit gitu? Iya, Mak. Untungnya bisa mencapai 300%. Wah, emak setuju tuh, Din. Emak modalin. Tapi syaratnya lu mesti cari tenaga pemasaran yang handal. Beres, Mak. I love you, baby. I love you, baby. Wah. Lagi seneng banget nih, Din. Ada apaan, Din? Ini sebenarnya gue mau buka usaha kredit barang. Nah, rencananya elu mau gue angkat jadi kepala bagian promosi. Mau kan? Sorry, Din. Gua nggak bisa. Soalnya sekarang aparat dilarang punya usaha sampingan. Sok banget sih lu, Klis. Lagian ini bukan usaha sampingan, tapi depanan. Lu kan bukan aparat beneran. Tetap nggak bisa, Din. Itu namanya melanggar sumpah jabatan, Din. Itu namanya bukan sumpah jabatan, Klis. Kalau buat lu, sumpah serapah. Itu. Tapi inget ya, kalau gue nanti jadi pengusaha, lu jangan macem-macem sama gue. Iya. Gue sumpahin lu, sampai tua, sampai kakek-kakek, jadi satpam mulu. Lagian ngapain lu kesini?
Mau deketin mak gue kan? Enak aja kagak. Mentang-mentang mak gue janda. Kagak, orang gue cuma lewat. Lewat tapi ngelirik mak gue kan? Enggak. Dikit. Bener enggak, Din? Satpam tua.